Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari dan mudah-mudahan ini pertemuan terakhir tentang haid dan nifas ya. Insyaallah pekan depan kita masuk dalam kitab Tayammum. Maka saya ingin selesaikan malam ini ya. Tolong jangan diganggu ya. Baik, kita lanjutkan bab ke-24, bab idza hadat fi syahrin thalatha hiyadhin. Bab tentang bagaimana seorang wanita jika dalam satu bulan dia haid 3 kali. Dia haid 3 kali. Ini problem ya, karena kita tahu wanita yang haid kalau dicerai masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ya, wal mutalaqqatu ya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sungguhnya wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu masa iddah thalathata quru ya. Quru ada khilaf, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Pendapat yang rajih Allah alam bisab adalah haid. Jadi wanita yang masih mengalami mens ya, tatkala dia dicerai maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Nah, seandainya seorang wanita dalam sebulan dia bisa 3 kali haid, harusnya 3 bulan ya. Ternyata 3 kali haid dalam waktu 1 bulan, berarti masa iddahnya selesai. Ya, masa iddahnya selesai, dia bisa nikah lagi sama laki lain. Nah, kalau suaminya tahu ya, suaminya bisa rujuk sebelum masa iddahnya selesai. Tapi kalau suaminya enggak tahu, tahu-tahu dia bilang, "Mas, masa iddahku sudah selesai." "Oh, saya mau kembali." "Oh, enggak, saya enggak mau." Ya. Jadi, kita tahu wanita dicerai selama dalam masa iddah 3 kali haid, maka suami boleh balik tanpa persetujuan sang istri. Masih hak dia untuk kembali tanpa persetujuan sang istri. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, lelaki mau balik, kalau istri setuju atau bekas istrinya setuju, maka harus nikah lagi, proses awal seperti semula, harus ngelamar dulu, mahar lagi, nikah seperti semula. Dan dia berhak untuk menolak. "Saya enggak mau lagi sama kamu, saya mau cari suami yang lain." Ya, makanya kalau ternyata masa iddahnya cuma 1 bulan, ini terkadang suami tidak sadar, tahu-tahu masa iddahnya sudah selesai. Apakah mungkin seorang wanita haid sebulan 3 kali? Ini pembahasannya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau berkata, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidhi wal hamli fima yumkinu minal haid." Bahwasanya wanita itu dibenarkan perkataan mereka tentang haid dan hamil pada perkara yang memungkinkan. Pada perkara yang memungkinkan. Contoh, tidak mungkin dia mengatakan, "Saya sudah masa iddah saya sudah selesai." Baru berapa? Seminggu. Dalam seminggu saya haid 3 kali. Ya, ini enggak mungkin. Enggak usah dibenarkan. Ini wanita ini ya mungkin sedang bohong atau sedang mengalami gangguan jiwa ya, atau dia menyangka sesuatu yang bukan haid, dia sangka haid ya. Selama tidak mungkin maka tidak usah dibenarkan. Kalau dia kabarkan tentang kehamilannya atau tentang haidnya. Tetapi kalau ternyata pada perkara yang mungkin, maka harus dibenarkan. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 227, kata Allah, "Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna." Tidak halal bagi seorang wanita kalau dicerai kemudian dia menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang wanita dicerai, maka kalau dia hamil dia kasih tahu suaminya, "Mas, saya sudah kamu cerai tapi saya sedang hamil." Agar suaminya tahu apa yang akan dia lakukan, tidak boleh dia sembunyikan. Biar aja, biar mampus, dia enggak tahu kalau dia punya anak di sini misalnya. Tidak boleh, harus dia sampaikan. Allah mengatakan tidak halal baginya setelah dicerai untuk menyembunyikan apa yang ada dalam dirinya. Kemudian kalau dia haid dia kasih tahu, "Mas, saya haid." Jadi suaminya bisa hitung, ya. Haid 3 kali misalnya. Ya, setelah dicerai 3 hari, "Mas, saya haid pertama." Ya, suaminya bisa hitung kira-kira. Ya. Dan tidak boleh dia bohong, dia mengatakan saya haid ternyata tidak haid, atau dia mengatakan saya suci ternyata apa? Ternyata haid, ya. Artinya apa? Jika ayat ini menunjukkan secara isyarat bahwasanya jika sang wanita, karena Allah mengatakan jangan kau sembunyikan wahai sang wanita setelah engkau dicerai, tidak boleh kau sembunyikan kondisi dirimu, ya, haid atau tidak, hamil atau tidak kepada suamimu. Berarti kalau dia kabarkan kepada suaminya, diterima atau tidak? Diterima kabarnya atau tidak?
Antum belum paham ya? Saya ulangi. Allah melarang wanita yang sudah dicerai untuk menyembunyikan kondisinya kepada suaminya. Kalau dia hamil hendaknya dikasih tahu. Kalau dia haid atau tidak haid hendaknya dia kasih tahu kepada suaminya agar suaminya bersiap apa yang harus dia lakukan. Apakah dia mau rujuk atau tidak, suaminya ngerti kondisi istrinya. Tidak boleh dia sembunyikan. Nah, berarti kalau Allah perintahkan dia kabarkan kepada suaminya, maka suaminya terima pengkabaran sang wanita atau tidak? Terima, karena Allah suruh dia kabarkan kepada suaminya. Berarti kabar yang disampaikan oleh seorang wanita hendaknya diterima oleh suaminya. Yang jelas dia tidak boleh bohong, tidak boleh ini, tidak boleh menyembunyikan dan yang lain. Jadi kalau istrinya yang sudah dicerai mengabarkan tentang dirinya kepada suaminya, maka suaminya hendaknya menerima. Ini hukum asal. Nah, kalau dia mengabarkan saya sudah haid berapa kali, maka hendaknya suaminya menerima. Tetapi kata Imam Al-Bukhari, pada perkara yang mungkin untuk dibenarkan. Adapun kalau tidak masuk akal, misalnya, wahai suamiku, kamu ceraikan saya 2 minggu lalu, sekarang saya sudah habis masa iddah. Kok bisa? Saya sudah 3 kali haid. Kok bisa? Ya, pokoknya bisa. Saya mau nikah lagi. Enggak boleh dibenarkan. Karena tidak mungkin seorang dalam 2 minggu haid 3 kali. Itu maksud pembahasan ini. Wa yuzkaru an Ali wa Shuraih in ja'at bayyinatin min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu annaha hadat 3 fi syahrin suddiqat. Dan kata Imam Al-Bukhari dan disebutkan diriwayatkan dari Ali dan Shuraih, ya. Ini namanya hadis muallaq. Hadis muallaq itu tidak disebutkan sanadnya secara sempurna. Ini sering disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Disebutkan qala, qila, yuzkar wa dzakara, disebutkan, menyebutkan, dia berkata, dikatakan. Ini namanya hadis muallaq. Hadis muallaq. Nah, kalau riwayat yang diputuskan sanadnya tersebut datang dalam sigot jazm, dalam positif, meriwayatkan, berkata, maka biasanya riwayat ini adalah sahih. Riwayat ini adalah sahih. Karena Imam Bukhari datang dengan perkataan positif, bukan negatif diriwayatkan, dikatakan, tapi ini mengatakan, meriwayatkan, maka ini biasanya hadisnya adalah sahih. Dijelasin daripada antum bingung. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sering membawakan hadis muallaq atau riwayat. Hadis atau riwayat muallaq. Muallaq secara bahasa Arab artinya tergantung, terputus atau tergantung. Maksudnya apa? Yaitu sanad riwayat tersebut tidak disebutkan secara sempurna. Secara sempurna. Contoh dalam hadis ini, waktu Nabi SAW, waktu Imam Bukhari mengatakan wa yuzkar dan disebutkan. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan mengabarkan kepadaku, mengabarkan kepada guruku sampai Ali bin Abi Thalib. Sanadnya dia putuskan semua. Tahu-tahu dia mengatakan dari Ali. Itu namanya hadis apa? Muallaq. Entah dia sebutkan dari Ali atau dari tabi'in misalnya, itu namanya hadis muallaq. Nah, hadis muallaq dalam Sahih Bukhari ada 2 model, ya. Hadis muallaq ada 2 model. Ada yang sigot jazm, yaitu positif. Ada yang tamrid. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Dipukul, itu namanya apa? Negatif, pasif ya. Kalau yang ini aktif ya? Oh salah berarti. Bukan positif, apa? Aktif ya. Tamrid pasif. Seperti dikatakan ruwiya, diriwayatkan, atau yuzkar, diriwayatkan, disebutkan. Kalau yang aktif misalnya qala, ya, artinya apa? Berkata. Berkata misalnya dzakara, menyebutkan. Maka setelah diteliti oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia meneliti bahwasanya seluruh riwayat-riwayat yang datang dalam bentuk aktif ini semuanya sahih. Rata-rata apa? Riwayat-riwayat tersebut dicek pada buku-buku yang lain, riwayat tersebut apa? Sahih.
Namun kenapa Imam Bukhari tidak mencantumkan sanadnya secara full? Bisa jadi hadis tersebut meskipun sahih tapi tidak sesuai dengan syarat Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari syaratnya tinggi. Hadis ini sahih, tetapi Sahih Bukhari punya syarat sahih yang sangat sahih. Maka meskipun sahih, tapi karena tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari, maka Imam Bukhari hanya menyebutkan secara ta'liq, secara mu'allaq. Atau Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, diriwayatkan oleh ahli hadis yang lainnya. Maka Imam Bukhari tidak mungkin membawakan sanad karena dia tidak meriwayatkan hadis tersebut. Yang meriwayatkan ternyata Tirmidzi misalnya, Nasa'i misalnya, tapi dia sahih. Maka jalan keluarnya Imam Bukhari membawakan hadis tersebut secara ta'liq, yaitu dipotong tanpa menyebutkan sanadnya dari awal. Paham tidak? Saya ragu sebenarnya, tapi enggak apa, lanjut aja. Yang kedua, kalau disebutkan dalam bentuk yuzkar, ruwiya, disebutkan, maka hadis ini biasanya dhaif, tapi tidak bisa dijazm, dipastikan dia dhaif. Maka dicek, ya. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini dhaif, hadis ini sahih, ya. Beda kalau diriwayatkan dengan aktif, maka biasanya apa? Sahih. Ibnu Hajar punya buku judulnya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq ada Ibnu Hajar mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang mu'allaq yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, kemudian dia teliti satu persatu. Bagaimana derajatnya? Sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif. Namanya bukunya apa? Taghliqut Ta'liq. Paham sampai di sini? Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Taib. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa yuzkar, diriwayatkan. Nah, diriwayatkan ini termasuk yang mana? Yang aktif atau yang pasif? Yang pasif. Yang pasif ini harus dicek. Kalau seandainya Imam Bukhari mengatakan wa yadhkur dan menyebutkan dari Ali, hadisnya sahih. Karena dia menggunakan kata apa? Aktif. Saya katakan tidak semua dalam Sahih Bukhari itu sahih, ya. Yang jelas sahih itu yang hadis yang pokoknya. Adapun yang disebutkan sebelumnya atau sesudahnya tidak mesti sahih. Paham? Ini harus penting ingat. Yang Imam Bukhari mensyaratkan hadis saya harus sahih itu yang pokoknya, yang matannya disebutkan saja dari awal sampai akhir, itu yang sahih. Paham? Baik. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini yang cerita tentang Ali dan Syuraih. Jadi ceritanya bagaimana? Ada seorang wanita datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "Saya sudah selesai masa iddahku." Ya, suaminya mengatakan belum. Mungkin suaminya mau kembali tapi dia tidak mau. Dia mengatakan sudah selesai masa iddah. Loh, kok bisa sudah selesai masa iddah? Kan baru sebulan. Iya, saya sudah sebulan dan saya sudah 3 kali haid. Ini kasusnya. Maka wanita ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Syuraih, "Iqdi bainahuma." Wahai Syuraih, berilah keputusan hukum antara wanita ini dan suaminya. Kata Syuraih, "Ya Amirul Mukminin, wa anta hahuna." Bagaimana saya mau menghukum ya Amirul Mukminin? Sementara wahai Ali bin Abi Thalib, sementara kau ada di sini, harusnya kau yang hukum. Kata Ali bin Abi Thalib, "Iqdi bainahuma." Jalankan perintahku, beri keputusan permasalahan mereka berdua. Maka Syuraih sang hakim berkata, "In ja'at min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu amanatu yaz'umu anna hadha thalatha hiyadin tathuru 'inda kulli qur'in wa tusalli jazalaha wa illa fala." Kata Syuraih, kalau ada saksinya dari keluarganya, dari keluarga wanita ini, karena ini perkara yang keluar daripada asal. Asalnya sebulan itu tidak bisa 3 kali haid. Maka tidak bisa diterima langsung perkataan secara langsung. Harus ada penguat. Maka Syuraih berkata, kalau ada saksinya dari keluarganya, yang amanah, yang dipercaya agamanya, menyatakan bahwasanya dia memang 3 kali haid. Dan setiap kali haid dia suci dan dia sholat. Kemudian dia suci, dia haid lagi. Kemudian suci, dia sholat. Kemudian dia haid lagi, maka kita benarkan. Kalau tidak ada saksi, maka tidak bisa saya benarkan. Kemudian ternyata ada orang yang mensaksikan tersebut. Ya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, qalun yang artinya bagus keputusanmu, wahai Syuraih. Riwayat ini sebenarnya riwayat yang sahih. Namun kenapa Imam Al-Bukhari mendatangkan dengan bentuk pasif? Karena Al-Imam Al-Bukhari masih meragukan apakah Sya'bi
bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau tidak. Jadi di bawah Ali bin Abi Thalib ada perawi namanya Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Apakah dia bertemu dengan Ali atau tidak? Ini masih diperbincangkan. Oleh karenanya, karena ada keraguan seperti itu, Imam Bukhari membawakan dengan lafal apa? Yuzkar, atau disebutkan dalam bentuk kalimat pasif. Tapi kata Ibnu Hajar, riwayatnya sahih. Taib. Ini pendapat Syuraih. Adapun pendapat Atha, kalau ada seorang wanita ngaku dia sudah haid 3 kali dalam sebulan, maka kata Atha, aqra'uha makanat wa bihi qala Ibrahim. Kata Atha bin Abi Rabah dan kemudian Ibrahim An-Nakhai, mereka berdua berkata, tidak bisa diterima perkataan dia. Harus dilihat bagaimana kondisi haidnya sebelum dia ngaku tersebut. Tentunya suaminya tahu. Masa setelah dicerai tiba-tiba haid 3 kali dalam sebulan? Biasanya sebelum dicerai sebulan sekali. Ya. Maka kata Ibrahim An-Nakhai, lihat bagaimana dia haid sebelum dia dicerai. Maka tidak bisa dipegang pernyataannya tersebut, dia haid dalam sebulan 3 kali. Wa qala Atha berkata, al-haidu yaumun ila 15. Kata Atha, haid itu minimal sehari, maksimal 15 hari. Haid minimal sehari, maksimal 15 hari. Wa qala Mu'tamir an abihi. Dari Mu'tamir dari ayahnya, sa'altu Ibnu Sirin anil mar'ah taraddama ba'da qur'iha bi 5 ayyam. Ibnu Sirin seorang tabi'in pernah ditanya tentang seorang wanita yang melihat darah muncul lagi setelah dia bersih, baru bersih 5 hari sudah haid lagi. Qala, kata Ibnu Sirin, an-nisa'u a'lamu bidzalik. So, kaum wanita lebih paham tentang ini. Artinya tanyakan kepada para wanita, apakah mungkin demikian? Cuma suci 5 hari kemudian apa? Haid lagi. Inilah pembahasan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam permasalahan haid. Ya. Apakah mungkin seorang wanita haid dalam sebulan 3 kali? Kalau kita atau saya bertanya kepada dokter ya zaman sekarang, dokter zaman now ya, dengan ilmu ya medis yang ada zaman modern, dan juga saya baca-baca di internet, pernyataan para dokter bahwasanya wanita itu siklus haid tercepat 21 hari. Jadi mustahil secara medis wanita dalam sebulan 3 kali apa? Haid. Karena siklus tercepat 21 hari, yaitu dari sejak dia haid hari pertama haid, kemudian sampai dia haid lagi itu 21 hari minimal. Paling lama 35 hari. Paling lama 35 hari. Kalau kita mengambil wanita siklus haidnya 21 hari, berarti untuk 2 kali haid dia perlu 42 hari. Perlu berapa? 42 hari. Artinya dia haid, ya, kemudian haid kedua, kemudian masuk haid ketiga. Ya, kalau dia haid ketiga cuma sehari, ya berarti 43 hari. Intinya siklus haid dari haid ke haid lagi paling minimal berapa hari? 21 hari. Yang keluar daripada siklus ini cuma 15 hari, cuma 13 hari, maka itu ada penyakit, ada masalah. Darahnya bukan darah haid, tidak sesuai dengan mekanisme haid. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah duniawi. Tentunya kita kembalikan kepada ahlinya. Kecuali kalau Nabi pernah kasih batasan bahwasanya haid boleh sekian hari siklusnya. Nabi tidak pernah berbicara tentang masalah itu. Ya berarti wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada ahlinya. Ini masalah kedokteran, ya, dan saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya minimal siklus haid berapa hari? 21 hari. Kalau keluar kurang daripada itu berarti ada masalah terhadap wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Haid paling cepat sehari semalam. Haid paling lama 2 minggu kata para dokter. Jadi ini pendapat tadi Atha, dia mengatakan haid paling cepat sehari, paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari. Secara kedokteran iya, bahwasanya haid paling lama 14 hari. Lebih daripada itu bukan darah haid. Secara dalil juga demikian. Kenapa? Sebulan 30 hari. Hukum asal wanita adalah suci. Haid adalah perkara yang datang. Paham? Wanita asalnya apa? Suci, kemudian datang haid. Berarti haid adalah perkara yang tarik, perkara yang datang. Berarti seharusnya haid itu lebih sedikit daripada waktu dia suci. Karena yang datang haid. Tapi kalau kita bilang haid boleh 20 hari, suci cuma 10 hari, ya berarti hukum asal wanita adalah haid. Dan ini menyelisihi hukum asal.
Oleh karenanya secara kedokteran bahwasanya haid paling lama 2 minggu bisa kita terima secara kedokteran dan kita bisa terima secara dalil. Karena hukum wanita asalnya apa? Suci, ya. Jadi haid paling lama 2 minggu. Ya, lebih daripada itu maka itu adalah darah istihadhah. Wallahu alam bishawab. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ahmad bin Abi Raja, qala haddatsana Abu Usama, qala sami'tu Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi an Aisyah anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis yang sempurna. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari awal sampai akhir. Yang kalau hadis seperti ini pasti sahih. Kenapa? Inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari, harus memenuhi persyaratan dia untuk dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun hadis mu'allaq tidak mesti ikut sesuai persyaratan dia. Terkadang sahih, terkadang apa? Dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau berkata bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Inni ustahadhu fala athhur." Ya Rasulullah, aku keluar darah terus istihadhah dan aku tidak suci-suci. Afa ada'us salat? Apakah boleh aku meninggalkan salat? Faqala la, kata Nabi, tidak boleh kau tinggalkan salat meskipun darahmu keluar terus. Inna dzalika irqun, itu hanyalah pendarahan. Walakin da'is salata qadra al-ayyamil lati kunti tahidhina fiha. Tetapi tinggalkanlah salat sesuai dengan kadar jadwal haidmu yang biasanya. Tsumma iktasili wa shalli. Kalau sudah jadwalnya lewat meskipun darah masih keluar, maka mandilah dan salatlah. Maka mandilah dan apa? Salat. Jadi seorang seperti sudah pernah kita jelaskan, kalau dia sebelum terkena penyakit istihadhah ternyata haidnya 7 hari, maka kalau dia terkena penyakit dia perkirakan, maka dia hitung kalau sudah lewat 7 hari masih keluar darah terus, mandi saja. Darah yang keluar selanjutnya tidak dianggap sebagai darah haid tapi darah istihadhah. Darah tersebut najis tetapi bukan darah haid, ya. Dan dia mandi dan dia salat seperti biasanya dan dia berpuasa dan dia boleh digauli oleh suaminya meskipun dalam kondisi keluar darah. Tapi berikutnya bab as-sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haid, yaitu bab tentang warna kuning atau bercak-bercak, ya, tidak, ya, bercak-bercak yang keluar di hari-hari selain hari-hari haid. Bagaimana hukumnya? Ya. Tiba-tiba orang wanita dalam kondisi suci tiba-tiba keluar warna kuning atau warna bercak-bercak. Ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah qalat radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna la na'uddul qudrata wa sufrata syai'an. Kami dahulu di zaman Nabi, kami dahulu tidak memandang bercak atau warna kuning sebagai haid, bukan haid. Bukan merupakan apa? Haid. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya warna kuning atau bercak kalau keluar bukan di masa haid, maka itu bukan apa? Haid. Yang jadi masalah jika warna kuning dan bercak tersebut keluar menjelang haid atau setelah haid. Misalnya wanita haid 7 hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau ternyata hari Senin sampai hari Minggu, kalau ternyata warna kuning dan bercak-bercak tersebut munculnya hari Jumat setelah dari haid, maka itu tidak dianggap, itu bukan darah haid. Yang menjadi khilaf tatkala bercak-bercak tersebut muncul menjelang misalnya Minggu malam. Belum haid tapi sudah mulai muncul kekuning-kuningan menjelang haid. Apakah kekuning-kuningan ini dianggap haid? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan apa? Haid. Karena haid damun yu'raf, darah yang jelas diketahui ada baunya yang khusus. Maka kalau muncul bercak-bercak meskipun menjelang haid, maka dia bukan dianggap apa? Haid. Berarti masih salat. Ya, kalau dia puasa maka belum batal puasanya. Suaminya masih boleh menggaulinya detik-detik terakhir. Kemudian kalau sudah hari ketujuh selesai hari Senin, ternyata hari Minggu, hari Senin masih ada bercak-bercak, maka di sini khilafnya lebih kuat. Sebagian perkataan Aisyah harus dilihat dulu sampai keluar cairan bening. Kalau sudah keluar cairan bening, baru apa yang muncul setelah itu dari warna kuning atau bercak tidak dianggap haid karena cairan bening sudah muncul di waktunya, yaitu di hari Minggu misalnya. Paham? Maka yang muncul setelah itu tidak dianggap haid. Yang permasalahan lagi seandainya cairan bening tidak pernah muncul.
Setelah hari Minggu waktunya selesai, ternyata masih tidak ada cairan bening. Hari Senin masih ada bercak-bercak, hari Selasa masih bercak-bercak. Apakah masih dianggap haid? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak dianggap haid. Jadi kalau sudah selesai jadwalnya, sudah jadwal haid sudah selesai. Ternyata setelah itu lewat sehari masih ada bercak-bercak, anggap saja sudah bersih karena haid ciri khasnya ada. Damun, darah yang mengalir, ya, yang dia baunya ada. Damun aswad yu'raf, warnanya hitam dan memiliki aroma yang khusus, ya. Aroma yang khusus, ya. Paham? Bapak-bapak paham tidak? Jomblo paham? Baik. Insyaallah minggu depan sudah enggak bahas masalah ini. Kita lanjutkan. Babun irqul istihadhah. Irqul istihadhah. Bab tentang pendarahan darah istihadhah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsana Ma'an qala haddatsani Ibnu Abi Dhi'b an Ibni Shihab an Urwah an Amrah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin. Sungguhnya Ummu Habibah dia istihadah selama 7 tahun. Istihadah selama 7 tahun. Lama terkena penyakit ini. Sebagian wanita demikian. Terkadang setahun, terkadang 2 tahun, terkadang berbulan-bulan baru normal kembali. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka dia pun bertanya kepada Nabi tentang apa yang dia alami. Fa amaraha an taktasila, maka Nabi menyuruh dia untuk mandi. Faqala hadza irqun, kata Nabi, ini bukan darah haid, ini sekedar pendarahan. Fa kanat taktasilu li kulli salatin, maka dia setiap kali salat dia mandi. Setiap kali salat dia mandi. Sudah kita jelaskan bahwasanya orang kalau terkena istihadah, dia tunggu jadwal haidnya selesai. Meskipun darah masih keluar. Kalau sudah jadwal haidnya selesai 7 hari, maka dia kemudian apa? Mandi. Setelah dia mandi, maka dia salat. Jika datang waktu salat berikutnya, dia cukup wudu, tidak perlu mandi lagi. Dia cukup apa? Wudu. Datang waktu salat berikutnya lagi, cukup wudu saja. Ya, cukup wudu saja. Kecuali kalau dia digauli oleh suaminya, berarti dia mandi junub. Tetapi kalau dia tidak digauli oleh suaminya meskipun darah keluar, dia tidak perlu mandi. Karena dia sudah mandi besar tadi pada waktu jadwalnya selesai. Paham tidak? Paham ya? Saya ulangi ya. Wanita yang darahnya mengalir terus tidak berhenti-berhenti namanya istihadah. Apa yang dia lakukan? Dia tunggu jadwal haidnya. Kalau dia tahu haidnya biasanya 7 hari, dia tunggu. Begitu jadwalnya sudah lewat, maka dia mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka dia boleh salat. Jika tiba waktu salat berikutnya, misalnya dia mandi waktu zuhur, dia salat zuhur. Kemudian waktu asar, apa yang dia lakukan? Dia wudu lagi, tidak perlu mandi lagi. Tidak perlu mandi lagi. Nanti kemudian maghrib datang, apa yang dia lakukan? Dia wudu saja, tidak perlu mandi lagi. Isya, dia wudu saja, tidak perlu mandi lagi. Kecuali dia digauli oleh suaminya. Kalau dia digauli oleh suaminya, berarti dia mandi apa? Junub. Ya. Ini yang wajib adalah wudu, bukan mandi. Nah, Ummu Habibah dia melakukan mandi setiap kali salat. Mandi setiap kali salat, maka ini dibolehkan namun tidak diwajibkan. Kata sebagian ulama, ini adalah ijtihad dari beliau, dari Ummu Habibah, padahal yang wajib cumalah apa? Wudu, tidak mandi. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Bab ke-27. Bab al-mar'ah tahidhu ba'dal ifadah. Seorang wanita haid setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, apa yang dia lakukan? Intinya, kalau seorang wanita tatkala sedang haji, sebelum tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf ifadah disebut juga dengan tawaf haji. Disebut juga dengan tawaf ziarah. Ini di antara nama-nama tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah adalah rukun haji. Kalau seorang tidak tawaf ifadah, berarti hajinya tidak sah. Di antara rukun haji adalah tawaf haji, sa'i haji, wukuf di padang Arafah dan ihram. Ini 4 rukun haji. Maka jika seorang tidak tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Padahal tawaf disyaratkan harus tidak boleh haid. Rasulullah SAW melarang wanita haid untuk apa? Tawaf. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghairu alla tatufi bil bait." Wahai Aisyah, silakan kau lakukan. Wanita Aisyah sedang haid, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Waktu Aisyah haid sedang hajian, beliau haid,
Kata Nabi, lakukan semua pekerjaan orang yang sedang berhaji. Kegiatan mereka lakukan semuanya. Cuma satu, jangan kau tawaf, wala tusalli, dan jangan kau salat. Itu saja. Karena kau sedang haid. Oleh karenanya wanita haid tidak boleh tawaf. Nah, kalau ada seorang wanita, dia belum tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Apa yang dia lakukan? Maka harus menunggu sampai haidnya bersih, dia mandi besar, baru kemudian dia tawaf. Kalau dia pulang ke kampungnya, sudah, hajinya tidak ada. Dia harus tawaf. Kalau dia tidak tawaf, berarti rukun hajinya tidak terpenuhi. Berarti hajinya tidak sah. Tetapi kalau seorang wanita haidnya setelah tawaf haji, setelah tawaf ifadah, baru kemudian dia haid, maka dia masih punya satu kewajiban, tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, kalau dia belum melaksanakan tawaf perpisahan sementara dia haid, maka kewajiban tawaf perpisahan tersebut, tawaf wada, gugur. Wanita haid tidak perlu tawaf wada. Paham tidak? Antum belum haji masalahnya. Coba saya ulangi. Yang sudah haji angkat tangan. Miskin. Sedikit ya. Jadi ada tawaf haji, ada tawaf wada. Tawaf ifadah, tawaf wada. Tawaf ifadah adalah rukun haji, tawaf wada wajib haji. Beda antara wajib dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan tidak sah, kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja dosa tapi bisa bayar dam. Ini nanti kita bahas kalau sudah masalah haji. Intinya saya kasih kesimpulan. Ini kasus bagaimana wanita haid setelah dia tawaf haji. Ya sudah gampang, kalau dia ternyata masih kena kewajiban tawaf wada, kewajiban tawaf tersebut gugur, ya. Tapi kalau ternyata tawaf ifadah belum dan dia haid, harus nunggu. Harus nunggu sampai dia bersih baru dia tawaf ifadah. Kalau dia tidak tawaf berarti hajinya tidak sah. Baik. Kita bacakan kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. An abihi an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Safiyah binta Huyai qad hadat. Ya Rasulullah, Safiyah itu maduku, ya, istrimu yang lain haid ya Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu, ini menunjukkan hubungan di antara mereka baik, ya. Sampai Aisyah yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Safiyah apa? Haid. Rasulullah SAW berkata, la'allaha tahbisuna. Apakah dia akan menghalangi kita untuk pulang? Alam takun tawafat ma'akunna? Bukankah dia sudah tawaf haji bersama kalian, wahai Aisyah? Faqalu bala, iya. Dia sudah tawaf haji. Qala fakhruji. Kalau gitu kita pulang. Artinya apa? Nabi mengatakan dua kemungkinan. Kalau dia belum tawaf haji, berarti ya sudah, kita ditahan oleh Safiyah. Harus nunggu dia dulu. 7 hari sampai bersih, baru kemudian dia mandi, baru kemudian dia tawaf, baru Nabi bawa pulang. Maka Nabi bertanya, apakah dia sudah tawaf haji? Sudah tawaf ifadah? Aisyah berkata, sudah. Ya kalau gitu kita pulang. Tidak usah tunggu, karena wanita haid tidak wajib tawaf wada. Faham maksudnya? Nah, para ulama membahas dalam masalah haji, bagaimana jika seorang wanita seperti orang Indonesia kemudian sampai di haji, ternyata dia belum tawaf ifadah, sementara besok jadwal kepulangan ke Indonesia. Disuruh nunggu enggak bisa. Enggak mungkin dia rubah jadwal pesawat. Kalau seandainya itu terjadi bagi seorang penduduk di Saudi, seperti misalnya saya haji sama istri saya. Tahu-tahu istri saya belum tawaf ifadah, sudah waktunya pulang. Saya tinggal di Madinah dulu. Ya gampang, saya tinggal bawa pulang istri saya masih dalam kondisi ihram. Nanti sudah suci, saya bawa lagi ke Mekah untuk dia tawaf. Enggak ada masalah. Karena Madinah dengan Mekah dekat, saya bisa pulang pergi. Tapi kalau orang Indonesia, susah. Dia mau pulang, tunggu lagi 20 tahun, baru balik lagi. Oleh karenanya, dua di depan dia, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia batalkan hajinya. Muhsar. Dia batalkan hajinya sudah, karena tidak bisa. Dia tawaf karena dia haid, ditunggu enggak mungkin, besok sudah berangkat, maka dia batalkan hajinya, dia potong kambing atau potong unta. Ini kemungkinan solusi pertama, batal hajinya. Tentu tidak ada yang mau ngambil solusi ini. Solusi yang kedua yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya dia dalam kondisi terdesak, darurat, maka dia boleh tawaf meskipun dalam kondisi haid, dengan syarat dia menutup kemaluannya agar tidak mengotori masjid.
Karena kondisi darurat sebagaimana seorang yang sedang salat dalam kondisi sakit di rumah sakit penuh dengan najis, tidak ada yang menolong dia untuk membersihkan najisnya dan tidak mungkin dibersihkan karena dalam kondisi darurat, maka dia boleh salat meskipun dalam kondisi ada najis di badannya. Dan ini pendapat yang difatwakan oleh banyak ulama sekarang di Arab Saudi terhadap orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan bab idza ra'atil mustahadatu tuhra. Bab tentang jika seorang wanita yang istihadhah kemudian dia sudah lewat jadwal haidnya. Dia melihat kesucian, yaitu jadwal haidnya sudah lewat. Jadi darahnya terus keluar, sudah lewat jadwal haid 7 hari. Apa yang dia lakukan? Ya boleh. Jawabannya kalau sudah lewat jadwal haidnya meskipun darah masih keluar, tadi apa yang dilakukan? Mandi besar. Habis itu dia salat dan boleh digauli oleh siapa? Suaminya. Qala Ibnu Abbasin, apa yang dilakukan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, taktasilu wa tusalli walau sa'atan. Hendaknya dia mandi dan dia salat meskipun ya dia melihat kesucian tersebut hanya sebentar. Wa ya'tiha zawjuha idza sallat. Kalau dia sudah salat berarti suaminya boleh menggaulinya. As-salatu a'zam, salat lebih agung. Kalau dia dalam kondisi suci saja meskipun darahnya masih keluar, dia sudah mandi, dia boleh salat, apalagi hanya sekedar digauli. Kenapa? Karena ada sebagian orang berpendapat wanita haid, wanita istihadhah tidak boleh digauli. Karena darahnya najis, maka tidak boleh digauli. Kecuali dia takut berzina, baru dia gauli istrinya, terpaksa darurat. Kalau tidak takut zina, maka tidak boleh digauli karena darahnya najis. Maka ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak jadi masalah, wong dia harus salat. Dan salat lebih agung daripada sekedar jima. Kalau dia boleh salat berarti dia boleh dijimai oleh suaminya. Paham? Jomblo paham? Baik. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Yunus an Zuhair. Qala haddatsana Hisham an Urwah an Aisyah qalat. Dari Aisyah beliau berkata radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Jika jadwal haidmu datang sementara kau istihadhah, jadwal haidmu datang maka tinggalkan salat. Jika dia jadwalnya sudah pergi meskipun masih darah, maka mandilah dan bersihkan darahmu, kemudian apa? Salat. Sebagaimana sudah kita bahas berulang-ulang. Ini inti daripada pembahasan hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Babus salat ala nufasa wa sunnatiha. Bab tentang salat kepada orang yang nifas, yang meninggal dunia, salat mayat, salat jenazah, dan bagaimana sunnah dalam menjalankan salat tersebut. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad ibnu Abi Surayj, qala akhbarana Syababah, qala akhbarana Syu'bah an Husain al-Muallim, an Ibni Buraidah an Samurah bin Jundub, anna imra'atan matat fi batn. Ada seorang wanita meninggal sementara dalam perutnya ada janinnya. Yes. Fa shalla 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, faqama wasataha, dan Nabi berdiri di tengah-tengahnya. Sunahnya demikian ya. Sunahnya demikian. Jadi dia meninggal gara-gara janinnya dalam perutnya ya. Mungkin keguguran sehingga keluar darah dan akhirnya dia meninggal dunia ya. Atau pas melahirkan dia meninggal dunia. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya di tengah-tengah. Jadi kalau kita menyolatkan jenazah wanita, kita di tengah. Kalau laki-laki kita di bagian apa? Kepala. Ada yang mengatakan kenapa di tengah? Agar dia lebih tertutup ya, sehingga makmum tidak melihat bagian tengahnya karena ditutup oleh imam ya. Intinya sunnahnya demikian. Wanita kita berdiri di tengah badannya, adapun laki-laki kita di bagian apa? Kepalanya. Sunnahnya demikian. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya wanita yang mengalami haid itu wanitanya tidak najis meskipun darahnya apa? Najis. Buktinya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi menyolatkan wanita yang nifas. Wanita nifas, darah nifas najis atau tidak? Darah nifas najis atau tidak? Najis, sama dengan darah haid. Tetapi wanita tersebut meninggal dunia dalam kondisi darah masih ada. Dan Nabi menyolatinya, berarti wanita ini suci. Karena enggak mungkin Nabi menyolatkan najis. Ya. Padahal dalam situ ada najisnya. Padahal dalam tubuh wanita tersebut ada darah najisnya, darah nifasnya yang belum bersih. Nabi tetap menyolatkan wanita tersebut. Bagaimana lagi dengan
wanita yang meninggal dalam kondisi tidak haid. Tentu lebih suci lagi. Maka ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasanya wanita haid tidak najis badannya, ya. Meskipun ada darah najis di kemaluannya, tetapi badannya tidak najis. Dan ini didukung dengan hadis berikutnya, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Hasan ibnu Mudrik, qala haddatsana Yahya bin Hammad, qala akhbarana Abu Uwanah ismuhu Al-Waddah min kitabihi, dari kitabnya, qala akhbarana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad qala sami'tu khalati Maimunah, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, annaha kanat takunu haidhan la tusalli. Maimunah dalam kondisi haid, dia tidak salat. Wa hiya muftarishatun bihidai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kondisi muftarisha itu bersandar atau berbaring di sisi Nabi tempat sujud. Nabi sujud dia di sampingnya, ya. Wa huwa yusalli ala khumratihi, dan Nabi sedang salat di atas sajadahnya. Idza sajada asabani ba'du thawbihi. Kalau Nabi sedang sujud, maka sebagian bajunya mengenai Maimunah, padahal Maimunah sedang apa? Haid. Seandainya tubuh wanita haid najis, maka solat Nabi akan batal. Paham? Padahal Nabi sedang solat, bajunya kena tubuh Maimunah, dan Nabi melanjutkan solatnya, menunjukkan tubuh Maimunah radhiyallahu anha tidak najis meskipun dia sedang haid. Berarti wanita haid badannya tidak najis, yang najis cuma darahnya. Paham? Baik, ini dalil bahwasanya pertama, wanita haid tidak najis badannya. Yang kedua, boleh salat di atas sajadah, karena khumrah itu artinya sajadah. Khumrah itu adalah semacam tikar yang dibuat dari sa'afun nakhl. Sa'afun nakhl itu antum tahu daun korma? Tahu daun korma enggak? Nah, daun korma kan ada hijau-hijaunya itu. Itu diambil, dipilin menjadi semacam sajadah. Yang khumrah itu cukup untuk berdiri sampai sujud, seukuran dari kepala sampai kaki. Itu namanya khumrah. Kalau dia lebih lebar namanya hasir dalam bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi salat juga di atas apa? Sajadah. Jadi tidak mengapa seorang salat di atas sajadah sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian adapun masalah sanadnya, di sini Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Hasan bin Mudrik. Antum lihat perawinya. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Al-Hasan bin Mudrik. Al-Hasan bin Mudrik ini lebih muda daripada Imam Al-Bukhari, dan dia teman belajarnya Imam Bukhari. Dia lebih muda daripada Imam Bukhari. Mereka berdua belajar kepada guru yang sama, namanya Yahya bin Hammad. Jadi Yahya bin Hammad ini punya murid, di antaranya Imam Bukhari dan Al-Hasan bin Mudrik. Dan Hasan bin Mudrik lebih muda daripada Imam Bukhari. Namun qadarullah, kata Ibnu Hajar, mungkin suatu hari Imam Bukhari tidak meriwayatkan suatu hadis, yang riwayatkan cuma Hasan, maka terpaksa Imam Bukhari mengambil hadis dari jalur orang yang lebih muda. Dari jalur orang yang lebih muda, temannya sendiri. Ya, karena dia tidak mendengar langsung hadisnya dari gurunya. Padahal ini juga gurunya. Maka dia ngambil dari temannya sendiri, maka temannya yang lebih muda ini dianggap gurunya Imam Bukhari. Dianggap gurunya Imam Bukhari. Ini menunjukkan tawaduknya Imam Bukhari. Bahwa Imam Bukhari bisa mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dari dia. Tidak harus angkuh bahwa saya tidak mau, dia lebih muda, saya enggak. Tapi ini ada keperluan. Ada ilmu yang tidak sampai kepada dia kecuali melalui jalur anak yang lebih muda ini, temannya ini, maka dia pun mengambil dari jalur tersebut. Ini menunjukkan tawaduknya Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana dia mengambil ilmu dari teman sejawatnya yang lebih muda daripada dia demi menuntut ilmu. Kemudian di antara sanad juga disebutkan dari Yahya bin Hammad, gurunya Imam Bukhari dan gurunya Hasan bin Mudrik, dia berkata akhbarana Abu Awanah. Abu Awanah namanya Al-Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri. Al-Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri. Abu Awanah terkadang meriwayatkan dengan hafalannya, terkadang min kitabih, dari catatannya. Dan kata para ulama, kalau dia meriwayatkan dari catatannya lebih kuat daripada hafalannya. Maka disebutkan dalam sanad ini bahwasanya Al-Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri menyampaikan hadis ini dari catatannya untuk menunjukkan bahwasanya hadis ini sangat sahih, karena Yahya bin Hammad mengambil hadis dari Al-Waddah dari catatannya Waddah, bukan dari hafalannya, dan yang dia riwayatkan dari catatannya lebih kuat daripada yang diriwayatkan dari hafalannya. Dengan demikian selesai Kitabul Haid. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menyelesaikan kita dari problematika haid, ya.
Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kitab tayammum. Taib, silakan azan baru kita lanjutkan tanya jawab. Taib, hari ini kita fokus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan haid. Ini banyak pertanyaan dari ibu-ibu ya. Yang jomblo bersabar ya. Pertanyaan pertama. Ustaz, apakah benar bila wanita mau haid nafsunya lebih besar? Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya. Tanyakan kepada istri masing-masing ya. Saya kurang perhatian masalah ini ya. Yang jomblo ya kawin dulu baru tanya. Ustaz, afwan jika ana haid dan sudah berhenti tidak ada darah yang keluar lagi, namun belum batas haid seperti biasa. Apakah boleh menunggu sampai keputihan keluar baru kita mandi? Tergantung kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang dia terputus haidnya dengan keluar cairan bening, maka dia tunggu cairan bening tersebut. Bukan cairan putih, cairan bening menunjukkan dia bersih, dan cairan bening tersebut munculnya di akhir jadwal, bukan di tengah periodik haid. Misalnya dia haid dari Senin sampai Minggu. Kalau cairan bening tersebut muncul di hari Jumat tengah-tengah, jangan dianggap. Yang dia fokus perhatian adalah cairan bening yang keluar di hari Minggu, di penghujung haidnya. Ada wanita yang seperti itu, ya. Contohnya seperti istri saya, jadi selalu menunggu cairan bening. Itu kebiasaan seperti itu. Ada wanita yang tidak, ya. Dia tidak ada cairan bening, setelah itu darahnya berhenti dan dia kuning lama, mungkin seminggu. Maka wanita yang model kedua ini, yang tidak ada cairan bening dan kuningnya seminggu 2 minggu, maka begitu sudah hilang sifat darahnya, keluar bercak-bercak kuning, maka sudah dianggap bersih. Maka sudah dianggap apa? Bersih, maka dia mandi besar, ya. Kemudian dia sholat seperti biasa meskipun keluar yang kuning-kuning, meskipun 3 hari 5 hari enggak ada masalah. Tapi kalau wanita yang biasanya ada keluar cairan bening, maka dia tunggu cairan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau sesudah berhubungan suami istri, lalu istri langsung keluar darah haid, langsung keluar darah segar dalam kurung merah jambu. Merah jambu, merah maron. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda haid, darahnya sampai ada pada kemaluan suami. Hukumnya bagaimana Ustaz? Yang penting waktu antum awal menggauli, dia tidak sedang haid. Ya. Kemudian setelah antum selesai, antum darah, oh ternyata tadi di tengah menggauli keluar dari haid, maka antum tidak berdosa. Tapi kalau di tengah antum sedang berhubungan, tahu-tahu darah muncrat, maka antum harus berhenti. Harus berhenti. Ya. Adapun sejak awal antum tahu sudah haid, antum nekat, antum dosa. Jadi saya ulangi, ada 3 kondisi. Ya. Pertama, antum berhubungan tidak ada darah haid, antum berhubungan. Antum baru sadar setelah selesai ternyata darah kemaluan antum ada darahnya, berarti istri antum sedang haid, maka antum tidak ada dosa sama sekali. Karena antum memulai dengan suatu yang halal. Kondisi kedua, antum berhubungan, antum sedang memperhatikan kemaluan antum, misalnya tahu-tahu di tengah berhubungan darah keluar, antum wajib untuk berhenti. Wajib untuk berhenti karena dilarang menggauli istri dalam kondisi haid. Kondisi ketiga, sejak awal antum sudah tahu ada darah, jangan nekat. Maka itu dosa. Syukran Ustaz, mohon penjelasannya karena kami berdua sangat bingung. Usia pernikahan 4 tahun ya. Harusnya sudah pengalaman ya. Apakah boleh seorang suami menggauli istri yang sedang hamil? Boleh, enggak ada masalah. Wanita sedang hamil boleh digauli. Ya, adapun kalau memang ada kemudaratan, maka tanya sama dokter. Apakah wanita yang hamil kalau sedang hamil digauli itu mudarat bagi bayi? Itu masalah duniawi. Kalau secara syariat boleh. Ya, secara syariat boleh, tapi kalau ada mudaratnya dokter yang lebih tahu. Tapi secara hukum syar'i boleh. Bolehkah dalam berhubungan badan tanpa sehelai benang pun? Boleh ya. Enggak usah antum taruh benang di sini, enggak perlu. Tanpa sehelai benang pun boleh, enggak ada masalah. Adapun hadis bahwasanya jika seorang berhubungan tanpa sehelai benang senang pun maka seperti ini. Hadisnya semuanya dhaif. Hadisnya semuanya dhaif dan hadis yang sahih bahwasanya boleh. Ya, boleh berhubungan dengan suami istri dalam kondisi tidak berpakaian dan boleh saling melihat kemaluannya, enggak ada masalah. Ya. Enggak apa-apa. Kemudian, dan bolehkah dengan gaya bebas termasuk oral?
Boleh, ya. Boleh, yang tidak boleh cuma dua. Tidak boleh menggauli dari dubur kapanpun, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggauli di kemaluan tatkala sedang haid. Selain itu semuanya boleh. Hukum asal adalah boleh. Kalau ada yang mengharamkan, suruh datangkan dalil, ya. Ustaz, afwan menyambung pembahasan yang keluar bercak sebelum haid atau pada saat tanggal haidnya datang. Bagaimana jika bercaknya berwarna coklat, apakah termasuk haid? Kalau bercaknya masih belum keluar darah, berarti dia masih muqaddimah, dia belum dihukumi dengan hukum apa? Darah. Kecuali benar-benar sudah seperti darah, maka itu hukumnya sudah tidak boleh lagi apa? Salat. Karena sudah keluar apa? Darah. Ini itu ada masalah khilaf masalah ini. Ada yang berpendapat kalau sudah keluar coklat, ya, berarti ini sudah darah, maka tidak boleh lagi untuk apa? Untuk haid, karena dia keluar menjelang jadwal haid, ya. Tapi Allah alam bisawab, ya. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya damul haid damun aswad yu'raf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah haid adalah darah yang hitam yang sudah diketahui sifatnya ada aroma tersendiri. Yu'raf itu ada aromanya tersendiri. Maka kalau macam kuning-kuning belum darah, maka dia masih bisa sholat, ya. Tapi kalau sudah keluar darah, benar-benar darah, antum tahu ini darah, anti tahu ini darah, berarti sudah enggak boleh. Masa nifas wanita Indonesia normalnya berapa, Ustaz? Ini saya tidak tahu, ya. Coba tanya ke dokter. Afwan Ustaz, hadis nomor 329 330 terlewatkan. Waduh. Kembali lagi haid, coba nanti. Nomor 329 dan 330. Oh iya. Ada 329, coba balik lagi biar kita selesaikan, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Mu'alla bin Asad, qala haddatsana Wahaib an Abdullah bin Tawus an abihi an Ibnu Abbas qala. Ibnu Abbas berkata, ya. Dari hadisnya kata Ibnu Abbas, rukhisa lil haid an tanfira idza hadat. Diberi keringanan bagi wanita haid untuk pergi meninggalkan kota Mekah tanpa tawaf wada jika dia haid. Paham? Ini menguatkan yang sudah kita bahas tadi. Beda kalau tawaf haji harus nunggu. Tapi kalau tawaf wada, tawaf perpisahan, maka seorang wanita haid silakan apa? Pergi tanpa harus tawaf wada. Kewajiban tawaf wadanya gugur, dan ini disebut oleh Ibnu Abbas. Yang 330, wa kana Ibnu Umar yaqulu fi awwali amrihi. Kata Imam Bukhari, Ibnu Umar di awalnya dia berfatwa, innaha la tanfir. Kata Ibnu Umar, wanita haid harus nunggu, enggak boleh dia pulang ke kampungnya, harus dia tunggu sampai bersih baru tawaf wada. Summa sami'tu yaqul, kemudian aku mendengar dia berkata, Ibnu Umar merubah fatwanya. Tanfir, silakan pulang tanpa harus tawaf wada. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu memberi keringanan kepada mereka wanita haid untuk tidak tawaf wada. Antum perhatikan di sini faedah yang bisa kita ambil. Ibnu Umar berfatwa, katanya tidak boleh pulang, harus nunggu baru kemudian tawaf. Kemudian berapa selang berikutnya dia berfatwa suruh pulang. Kata dia Nabi mengatakan pulang. Jadi ada perubahan fatwa dari Ibnu Umar dari tidak boleh menjadi apa? Boleh. Apa sebabnya? Bisa jadi Ibnu Umar lupa, dia baru ingat, atau bisa jadi dia tidak tahu, dikabarkan oleh sahabat yang lain. Dan ini dalil bahwasanya seorang boleh merubah fatwanya. Dia berfatwa sesuai dengan ilmunya. Maka kalau ada ilmu datang belakangan, maka dia boleh merubah fatwanya, tidak usah dia berpegang teguh dengan apa yang sudah dia ucapkan demi kebenaran. Karena sebagian orang kalau sudah terlanjur misalnya mengatakan A, dia tidak mau rubah, dia malu untuk mengatakan saya dulu salah. Dia enggak mau rubah. Ya, sehingga dia mengatakan enggaklah, saya tetap bertahan, ya. Padahal dia tahu pendapat dia salah. Yang wajib bagi dia, kalau dia tahu pendapatnya salah, maka dia harus rubah di kemudian hari daripada dia berfatwa dengan fatwa yang salah. Ustaz, kalau saya sudah pernah berfatwa salah dulu kepada 1000 orang, bagaimana Ustaz? Apa saya harus telepon mereka satu-satu? Jawabannya enggak. Kau dulu berfatwa dengan ijtihad dan kau keliru, maka sekarang kau berfatwa dengan ijtihad yang baru, tidak perlu kau telepon mereka satu-satu, cukup kau beritahu bahwasanya dulu saya pernah berfatwa demikian, sekarang saya rubah. Sekarang saya
saya rubah. Apalagi masalah khilafiyah. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dalam kitab yang baru, Kitabut Tayammum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.